Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Rombel 1 Aquakultur yang beranggotakan saya Muhammad Aksesaraya dan teman saya Arifa Amalia Suryaning Tias, Rifki Sabitul Asmi, Nailah Nailul Amani dan Junia Rahma Fatika ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosial ekonomi masyarakat pesisir. Dalam sosial ekonomi masyarakat pesisir, terdapat 3 topik materi, yakni yang pertama adalah aspek sosial ekonomi kaum nelayan. Yang kedua adalah gerakan nelayan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah strategi masyarakat nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia. Yang pertama adalah aspek sosial ekonomi kaum nelayan. Masyarakat pesisir diartikan sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, yang mata pencahariannya bergantung langsung pada pemanfaatan sumber daya alam, laut, dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan itu sendiri, buruh perikanan, masyarakat pesisir, dapat terdiri dari penyedia jasa pariwisata, penyedia jasa transportasi, dan kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir untuk memenuhi kehidupannya. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir merupakan masyarakat nelayan yang kehidupan ekonomi berkaitan dengan sumber daya laut. Kehidupan nelayan bergantung pada laut dengan ikan sebagai penghasilan utama. Sebagian masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat nelayan yang menempati wilayah-wilayah pesisir. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas wilayah perairan di mana garis pantainya mencapai lebih dari 81.000 km dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 15.500 pulau. Luas daratan mencapai 1, juta kilometer persegi dan luas perairan mencapai 6,6 juta kilometer persegi. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat pesisir. Bagian dari masyarakat nelayan ini adalah pemilik usaha kecil dan menengah, tapi ada lagi mata pencaharian yang terlibat dalam bisnis dan kegiatan dana untuk menghidupi keluarga. Dalam skala kecil, sehingga hasilnya cukup untuk kebutuhan jangka panjang. Namun, definisi yang lebih operasional komunitas pesisir yang besar ini tidak cukup diambil, tetapi hanya terfokus pada kelompok nelayan pembudidaya ikan, serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengolah dan menggunakan sumber daya ikan melalui perikanan dan pertanian. Kelompok ini juga mengontrol pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, sepanjang pantai pulau besar dan pulau kecil. Masyarakat pesisir yang miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga nelayan yang menangkap ikan tanpa perahu, dengan perahu tanpa motor, dan dengan perahu motor dengan motor tempel. Karena skala usaha ini, rumah tangga itu hanya bisa menangkap ikan dari daerah lepas pantai. Dalam kasus tertentu, mereka bisa pergi jauh ke luar negeri dengan bekerja sama sebagai mitra perusahaan besar. Namun, perusahaan kemitraan tersebut tidak begitu banyak dan penting dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak. Selanjutnya, kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir disebabkan paling tidak oleh 3 hal utama. Yang pertama ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Yang kedua ada kemiskinan superstruktural. Kemiskinan superstruktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Kemudian ada kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya, sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Kemudian ada faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu 1. Harus memiliki keinginan untuk maju.
Walaupun masih ada masyarakat yang belum memiliki kemauan untuk maju dan mengembangkan kualitas taraf hidupnya, namun tak sedikit pula masyarakat pesisir yang memiliki kemauan untuk maju dan berkembang. Hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang berantusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga terlihat masih memiliki semangat untuk mencapai keberhasilan. Dengan keikutsertaan masyarakat dan bersedia terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan serta bekerjasama dengan anggota lain. Yang kedua, sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir, seperti ekosistem pesisir dan ikan laut. Sumber daya alam yang melimpah membuat masyarakat dengan mudah dalam mengaplikasikan kemampuannya. Masyarakat pesisir dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan kreasi dan inovasi secara bijak. Yang ketiga, dorongan dari pemerintah yang telah menyediakan fasilitas dan keikutsertaan pihak sponsor. Pemerintah yang memberikan bantuan baik berupa dana maupun pengadaan pelatihan dan keterampilan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak lain dapat digunakan dalam peningkatan kemampuan masyarakat pesisir. Selain adanya faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pesisir. Yang pertama, kurangnya kesiapan sumber daya manusia wilayah pesisir yang belum optimal. Masyarakat pesisir masih belum dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dan masih ada keraguan atas kemampuan dirinya untuk mengembangkan potensi sumber daya. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Karena tanpa adanya keberanian dan kemauan untuk berkembang dan maju, maka masyarakat pesisir tidak akan berhasil dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya. Yang kedua, banyaknya karakter dan pendapat masyarakat yang terkadang tidak sama satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakter dan pemikiran masyarakat terkadang menjadi penghambat dalam perkembangan. Ingin menang sendiri, sok pintar dan malas terkadang masih sering dijumpai dalam diri per individu, sehingga kurang terjalin kerjasama dan partisipasi yang aktif. Yang ketiga, pemahaman masyarakat yang masih kurang. Tidak berkembangnya pola pikir masyarakat pesisir tidak luput dari kemauan dan keberanian masyarakat dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk mengembangkan dirinya. Minimnya rasa ingin tahu masyarakat pesisir untuk berhasil dan berkembang dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada topik kedua, yaitu Gerakan Nelayan di Indonesia. Gerakan nelayan merupakan bentuk reaksi atas berbagai kebijakan dengan berbagai permasalahan nelayan yang kompleks, yang diakibatkan oleh peran organisasi nelayan dan pemerintah yang kurang menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Peraturan baru memicu sebagian besar kelompok-kelompok nelayan untuk melakukan penolakan peraturan yang dinilai kontra kepada nelayan, sehingga munculnya gerakan sosial kelompok nelayan sebagai bentuk perlawanan, dengan harapan agar mengevaluasi kembali peraturan-peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015, untuk tidak hanya melihat dari segi ekologi, tapi dari segi sosial dan ekonomi. Baik, lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang strategi masyarakat nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya, yang hingga saat ini masih bersifat open access. Aktivitas ekonomi dan pertambahan penduduk di daratan menyebabkan munculnya masalah di wilayah perairan pesisir dan perairan. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir semakin kesulitan mendapatkan kesejahteraan akibat lingkungan pesisir yang semakin terdegradasi. Turunnya kualitas lingkungan menyebabkan kemiskinan nelayan pun meningkat, sehingga masyarakat nelayan yang hidup dan bergantung pada sumber daya lautan mengupayakan berbagai strategi untuk dapat bertahan hidup atau survival strategies. Strategi bertahan hidup pada dasarnya ialah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Walaupun keadaan dalam hidupnya dalam keadaan yang sulit dan memprihatinkan, tetapi dapat bertahan hidup dengan berbagai upaya atau cara yang bisa dikerjakan. Yang pertama yaitu strategi aktif.
Strategi aktif yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga, misalnya melakukan aktivitasnya sendiri, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan sumber atau tanaman liar di lingkungan sekitar, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu strategi pasif. Strategi pasif ialah cara bertahan hidup dengan cara mengecilkan atau mengurangi kebutuhan pengeluaran dalam keluarga. Contohnya ialah kebutuhan pakaian, rumah, makanan, dan pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu strategi jaringan. Strategi jaringan merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara menjalin relasi baik formal maupun dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan. Contohnya, meminjam uang kepada tetangga, mengutang di warung atau toko, memanfaatkan program kemiskinan, meminjam uang ke rentenir atau bank, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kami pamit undur diri karena kalau maju terus saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.